Benih Rahasia Sang Pewaris episode 2. Shira tiba di sekolah anaknya tepat waktu untuk menjemputnya. Anaknya, Leon, berlari ke arahnya dengan senyuman cerah. "Mama." Shira tersenyum penuh kasih, membungkuk untuk memeluk putranya. "Bagaimana sekolahmu hari ini?" "Seru, Mama. Guru sangat baik padaku, dan aku punya banyak teman," kata Leon dengan antusias. Shira tersenyum lega. "Bagaimana kalau kita makan mie malam ini?" "Tentu," jawab Leon dengan semangat, menggenggam tangan ibunya. Shira merasa bersyukur setiap kali melihat Leon yang penuh keceriaan. Sejak lahir, Leon tidak pernah membuatnya khawatir. Ia adalah anak yang manis, penuh perhatian, dan tidak pernah pilih-pilih dalam hal apapun. Setelah selesai belanja bahan makanan, mereka kembali ke apartemen kecil mereka. Shira memasak makan malam sementara Leon asyik bermain Lego di ruang tamu. Kehangatan memenuhi ruangan kecil mereka, dan Shira merasa nyaman dalam kesederhanaan ini. "Mama, apakah pekerjaanmu berjalan lancar?" tanya Leon polos, melihat ibunya sibuk. "Ya, semuanya berjalan baik," jawab Shira dengan senyum. Di depan Leon, Shira tidak pernah menunjukkan beban hidupnya. Senyum putranya selalu mampu menghapus segala penat dan kesulitan yang dia rasakan. "Bagaimana kalau kita pergi bertemu kakek dalam 2 hari?" tanya Shira tiba-tiba, berpikir tentang pertemuan yang tak terhindarkan dengan keluarganya. "Baiklah. Aku ingin bertemu kakek," jawab Leon dengan mata berbinar-binar. Namun, di dalam hatinya, Shira tahu bahwa Rachel dan Livy pasti tidak akan menyambut Leon dengan tangan terbuka. Tapi ia sudah memutuskan, rahasia besar tentang putranya tidak akan pernah terungkap kepada mereka. Sore harinya, Shira menerima telepon dari ayahnya, Adam. "Shira, kapan kamu bisa pulang? Mari kita makan malam bersama besok," kata ayahnya dengan nada penuh harap. Shira setuju, meskipun tahu bahwa kunjungannya ke rumah keluarga pasti akan menimbulkan konflik, terutama dengan kehadiran Rachel dan Livy. Sementara itu, di kantornya, Kenzo duduk di meja kerjanya dengan elegan. Asistennya, Firdaus, melaporkan hasil investigasi terkait Shira. "Periksa latar belakang ayah Leon," perintah Kenzo. "Jika cara material tidak bisa meluluhkan Shira, ia harus mencari pendekatan lain." Tidak lama setelah itu, telepon Kenzo berdering. Nama Nindya Deagres muncul di layar. "Halo, Nindya," jawab Kenzo dengan nada tenang. "Kenzo, apakah kamu sibuk? Bisakah kita makan malam bersama malam ini?" Suara Nindya terdengar penuh harap. Kenzo setuju. "Aku akan memesankan restoran." Di sebuah restoran mewah malam itu, Nindya muncul dengan gaun Chanel terbarunya. Dengan penuh gaya, ia duduk di hadapan Kenzo, berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat mempesona. Meskipun Nindya telah berada di sisi Kenzo selama beberapa waktu, pria itu selalu menjaga jarak. "Kenzo, untuk malam yang indah," ucap Nindya sambil mengangkat gelas anggurnya, mencoba mencairkan suasana. Kenzo tersenyum tipis, namun pikirannya teralihkan, mengingat malam 5 tahun lalu yang terus menghantuinya.
Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Kenzo masih bisa mengingat aroma lembut dari wanita malam itu, yang berbeda dengan Nindya yang terlalu tajam dalam sikap dan ucapannya. Bagi Nindya, Kenzo adalah segalanya. Ia tak hanya ingin menjadi wanita yang menerima hadiah darinya, tetapi juga ingin menjadi istri pria paling berkuasa di kota itu. Namun, Kenzo tampaknya tak pernah benar-benar memperhatikannya. Nindya menatap pria di depannya dengan penuh tekad. Kenzo adalah tiketnya menuju kehidupan yang selalu diimpikannya. Namun, di balik tatapan dingin Kenzo, Nindya tahu bahwa hati pria itu masih terikat dengan bayangan masa lalu yang belum terselesaikan. Malam itu berakhir dengan Nindya yang merasa tidak puas, sementara Kenzo tetap terjebak dalam pikirannya sendiri. Masa lalu yang menghantuinya terus menyulitkan jalan mereka, dan segala hal menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Nindya tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang terus menghantuinya. Sejak mendengar bahwa Shira kembali ke kota, ia merasa cemas. Jika Shira mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi malam itu, seluruh kehidupannya akan hancur. Semua kemewahan dan kenyamanan yang ia nikmati saat ini akan menghilang, dan ia terpaksa kembali ke kehidupannya yang penuh kesulitan. Nindya pun bertekad bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Setelah makan malam bersama Kenzo, Nindya mencoba menggunakan pesonanya untuk memperpanjang waktu bersamanya. Ketika mereka tiba di rumah besarnya, ia mengundang Kenzo masuk dengan lembut. "Kenzo, maukah kau masuk dan minum teh?" Kenzo menggelengkan kepalanya, tatapannya lembut namun tegas. "Terima kasih, tapi aku harus kembali ke kantor. Ada beberapa pekerjaan yang harus kuselesaikan." Nindya tidak mau menyerah begitu saja. "Tapi aku takut sendirian. Kumohon, temani aku malam ini." Ia menatap Kenzo dengan mata penuh harap, berharap simpati pria itu akan membuatnya tetap tinggal. Kenzo meraih ponselnya. "Aku akan meminta Natasha untuk menemanimu. Tolong, Kenzo. Aku hanya ingin kau yang menemaniku." Kenzo menghela napas panjang. "Maaf, Nindya. Aku benar-benar harus pergi. Mungkin lain kali." Meskipun kecewa, Nindya tahu ia tidak bisa memaksa. "Baiklah, selamat malam," ujarnya dengan berat hati sambil mengangguk. Setelah mobil Kenzo pergi, Nindya menggigit bibirnya, merasa kecewa. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan memenangkan hati pria itu suatu hari nanti. "Aku akan menjadi wanita yang membuat semua wanita iri," pikirnya penuh ambisi. Sementara itu, Shira sedang menikmati hari yang tenang. Setelah bekerja, ia memutuskan untuk pulang lebih awal agar bisa menjemput Leon dari sekolah. Ia berencana membawa putranya menemui ayahnya, Adam, di rumah keluarga Nugraha. Di sisi lain, Adam telah memberitahu staf dapur untuk mempersiapkan makan malam khusus untuk Shira. Namun, Rahel, istri Adam, dengan sengaja memastikan hanya hidangan favorit Livy, putrinya, yang disiapkan, dan mengabaikan Shira sama sekali. Ketika seorang pelayan bertanya, "Nyonya, Tuan Adam ingin menyiapkan udang karena itu makanan kesukaan Nona Shira. Apakah Anda ingin saya menyiapkannya?" Rahel mencibir, "Masak saja udangnya, tapi buat rasanya sangat pedas sampai Shira tidak bisa memakannya." Pelayan itu pun segera mematuhi perintah Rahel.
Di dalam hatinya, Rahel marah dengan kepulangan Syirah. Baginya, Syirah hanya kembali untuk menuntut warisan dari kekayaan Adam yang sudah mengumpulkan triliunan rupiah. Selama aku ada di sini, Syirah harus melupakan hak warisnya. Gumamnya penuh kebencian. Tak lama kemudian, Livy, putri Rahel, masuk ke ruang tamu dengan wajah kesal. "Ma, benarkah Syirah akan kembali untuk makan malam?" Rahel mengangguk. "Ya, ayahmu bersikeras mengundangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Livy mendengus. "Sudah 5 tahun berlalu. Aku penasaran seperti apa dia sekarang. Dia pasti menjalani hidup yang sulit. Ingat, dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Mungkin dia hanya kembali untuk mendapatkan warisan." Rahel menambahkan. Livy tersenyum sinis. "Dia tidak akan mengambil apapun dariku. Semuanya adalah milikku." Rahel tersenyum puas. Tentu saja, dia tidak akan mendapatkan apapun. Setelah itu, Livy pergi ke kamarnya untuk merias diri, bersiap-siap menunjukkan kepada Syirah bahwa dia masih yang terpenting di keluarga ini. Di tempat lain, Syirah dan Leon sedang dalam perjalanan menuju rumah keluarga Nugraha. Syirah mengajari Leon tentang apa yang harus ia katakan dan lakukan saat bertemu dengan kakeknya. Leon, anak yang cerdas, dengan cepat mengerti apa yang dikatakan ibunya, membuat Syirah tersenyum bahagia. Meski begitu, Syirah tidak bisa menahan rasa ironi yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa kedatangannya kembali mungkin tidak akan disambut dengan hangat oleh semua orang di rumah ayahnya. Adam sudah berdiri di depan pintu rumahnya, menunggu kedatangan Syirah dengan penuh harap. Ketika sebuah taksi berhenti di depan rumah, Adam segera menghampiri. Syirah keluar dari mobil, diikuti oleh Leon, putranya yang tampan dan ceria. "Anakku sudah punya anak?" pikir Adam dengan terkejut saat melihat Leon. Syirah menatap ayahnya, menyadari bahwa pria itu sudah tampak lebih tua sejak terakhir kali mereka bertemu. "Aku kembali, ayah," katanya lembut sambil menggenggam tangan Leon. "Kakek," kata Leon, menyapa Adam dengan senyum ceria. Adam merasa terharu. "Ini cucuku. Syirah sudah punya anak?" pikirnya dalam hati, masih tidak percaya. "Ya, ayah. Ini Leon, putraku. Usianya 3,5 tahun." Kata Syirah, sengaja tidak mengungkapkan usia sebenarnya Leon untuk menyembunyikan kebenaran dari Adam. Adam tersenyum hangat. 3,5 tahun, dan dia sudah setinggi ini? Katanya kagum. Sementara Adam memeluk cucunya, Rahel keluar dari ruang tamu. Begitu melihat Leon, dia tercengang. "Apa? Syirah sudah punya anak?" tanyanya, berusaha menutupi rasa terkejutnya. "Iya, ini anak Syirah," jawab Adam bangga. Rahel memandang Leon dengan sinis. Ia tahu, kehadiran bocah kecil itu akan menjadi ancaman besar bagi rencana warisannya. Namun, dengan suara sarkastis, ia berkata, "Ya ampun. Seorang ibu tunggal yang berani, ya, mengasuh anak sendirian, sungguh mulia." Tampaknya merasakan apa yang tersirat dalam nada bicara Rahel, anak laki-laki itu menatap wanita itu dan bertanya, "Siapakah kamu?"
Rahel menatap anak itu dengan curiga dan berkata, "Salam, aku nenekmu." "Mama bilang nenekku sudah lama meninggal. Bagaimana kamu bisa menjadi nenekku?" tanya anak laki-laki itu. Kepolosan dan kemurniannya secara tidak langsung mengungkapkan niat jahat Rahel. "Ya ampun, lihat anak ini. Kasar sekali dia. Shira, kalau kamu tidak mengajarinya sopan santun, bagaimana kamu bisa mengharapkan dia hidup dengan baik saat dia besar nanti?" Rahel mempertanyakan cara Shira membesarkan seorang anak dengan kesal. "Bagaimana anakku berperilaku bukanlah urusanmu." Shira membela anaknya. Adam melirik Rahel dengan tajam, memberikan peringatan halus agar istrinya menjaga sikapnya. Namun, Livy yang muncul di tangga langsung mendekati Shira dengan tatapan dingin. "Kau benar-benar melahirkan anak dari seorang pria yang tidak jelas, iya? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu, Livy? Leon sekarang adalah bagian dari keluarga kita, jadi aku ingin kau menarik kembali kata-katamu." Adam melotot tidak senang ke arah wanita itu. Rahel menyadari reaksi suaminya dan langsung memendam dendam yang lebih besar terhadap Shira, merasa sulit mempercayai bahwa sikapnya terhadap Livy berubah begitu banyak hanya karena Leon. Sementara mata Shira memancarkan kebencian saat ia teringat bagaimana Livy dan Nindya menghancurkan hidupnya 5 tahun lalu. Dengan suara tenang namun tegas. Percakapan itu semakin menegangkan, tetapi Shira tahu bahwa yang paling penting sekarang adalah menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia sudah menjadi ibu yang bertanggung jawab. Setelah makan malam bersama, Adam semakin dekat dengan Leon, bahkan membelikan cucunya berbagai hadiah mahal, meskipun Shira berusaha menghentikannya. Setelah kembali ke rumah, Shira memeluk Leon erat. "Leon, sepertinya kakekmu sangat menyukaimu," katanya lembut. "Iya, aku juga suka kakek," Leon berkata dengan gembira sambil cemberut pada saat yang sama. "Mama, bisakah Mama memberitahuku di mana Paala?" Shira terdiam. Ia tahu hari itu akan datang, tetapi ia belum siap memberitahu Leon kebenaran tentang masa lalunya. "Aku tidak tahu di mana ayahmu, sayang. Tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu ada di sisimu," kata Shira, meyakinkan putranya bahwa kasih sayangnya akan selalu ada, bahkan tanpa kehadiran seorang ayah. Sementara Leon kembali asyik bermain dengan mainannya, Shira tenggelam dalam pikirannya. Meski hidupnya tidak sempurna, memiliki Leon di sisinya membuat segalanya terasa lebih berarti. "Aku dan Leon sudah cukup, dan aku akan melindungi kebahagiaan kami dari siapapun yang mencoba merusaknya," pikir Shira dengan tekad yang kuat. Di sisi lain, Livy duduk dengan gelisah di sebuah kafe, memandang pintu dengan tatapan penuh emosi. Pikirannya terfokus pada satu hal, yaitu Shira, wanita yang baru saja kembali dan membuat hidupnya kacau. Saat rasa frustrasi memuncak, ia memutuskan untuk memanggil Nindya agar menemuinya, satu-satunya orang yang menurutnya dapat membantu melawan musuh yang sama. Nindya, yang selalu dikenal tenang dan licik, datang tak lama kemudian. Mengenakan pakaian sederhana yang tidak mencolok, dia melangkah ke arah Livy dan duduk tanpa banyak bicara. "Jadi, kamu bilang kamu baru saja jalan-jalan. Kamu pergi kemana saja?" tanya Livy, nadanya sedikit curiga,
mencoba memahami bagaimana sahabatnya bisa tampak lebih nyaman dari biasanya. Nindya menunduk sejenak sebelum menjawab, hanya perjalanan singkat keliling kota. Aku butuh waktu untuk istirahat. Ia menjawab dengan nada panik, berusaha menyembunyikan fakta bahwa selama ini ia telah hidup dengan kemewahan yang dirahasiakannya dari Livi. Livi menatap Nindya dengan tajam, merasa tidak puas dengan jawaban singkat itu. Lalu bagaimana dengan tokomu? Kamu akan kembali bekerja, kan? Nindya tersenyum tipis, berusaha tampak tak acuh. Tokoku sedang tidak laku akhir-akhir ini. Aku putuskan untuk istirahat dulu. Nindya mendesah, lalu memutuskan untuk langsung pada pokok masalah. Tahukah kamu? Shira membuatku dan mamaku marah sekali hari ini. Dia kembali, tapi bukan itu masalahnya. Sekarang dia punya anak. Nindya terkejut mendengar itu. Ia segera meraih tangan Livi, dengan penuh rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan dia bertanya, anak? Shira punya anak? Livi mengangguk pelan. Iya, dan anak itu adalah anak haram. Ayahku bilang usianya sekitar 3,5 tahun. Ayah anak itu mungkin pria yang dia temui saat dia tinggal di luar negeri. Pikiran Nindya langsung berputar. Ia menghitung cepat dalam pikirannya. 3,5 tahun? Berarti bukan anak Kenzo, pikirnya dengan lega. Shira dan Kenzo hanya bersama untuk 1 malam, dan itu tidak cukup untuk membuatnya hamil. Setelah merasa sedikit tenang, ia bertanya lebih lanjut, sekarang dia kerja di mana? Livi mendengus. Dia sekarang bekerja sebagai desainer di Amor. Tapi, apa pedulimu? Dia cuma desainer biasa. Nindya tertawa sinis, ikut merendahkan Shira. Ya, dia memang berbakat, tapi dia tidak menyelesaikan kuliah. Karirnya pasti terbatas. Livi mengangguk setuju, rasa frustrasinya semakin terlihat. Iya, dia cuma memanfaatkan ayahku. Bahkan anaknya tahu bagaimana membuat ayahku senang. Ini konyol. Mendengar hal itu, pikiran Nindya berputar cepat. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan untuk mempengaruhi Livi lebih jauh. Kau tahu, Livi, jika dia mengganggumu begitu banyak, sebaiknya kau singkirkan dia dari hidupmu. Kalau perlu, buat dia pergi dari kota ini. Livi mengepalkan tangannya, merasa semakin yakin dengan gagasan itu. Kau benar. Aku harus membuatnya pergi. Suatu hari nanti, dia akan keluar dari hidupku selamanya. Namun, Livi tidak menyadari bahwa niat Nindya jauh lebih jahat. Bagi Nindya, satu-satunya cara untuk memastikan kehidupannya tetap nyaman adalah dengan menyingkirkan Shira dari lingkaran hidup mereka selama-lamanya. Saat obrolan berlanjut, mata Livi tertarik pada kalung yang dikenakan Nindya. Kalung itu bagus. Dari mana kau dapatkan? Nindya dengan cepat tersenyum, menyembunyikan kegelisahannya. Oh, ini hanya kalung bekas yang aku beli di pasar loak. Livi, yang tahu situasi keuangan Nindya, tidak curiga lebih jauh. Namun, sebenarnya, kalung itu adalah karya eksklusif dari Queen Jewelry yang bernilai ratusan juta. Nindya sengaja menyembunyikan fakta ini, tidak ingin Livi tahu tentang kehidupan mewah yang baru dinikmatinya.
Beberapa hari kemudian, Nindya terbangun dari mimpi buruk yang membuatnya basah kuyup oleh keringat. Dalam mimpinya, ia melihat Kenzo bersama Shira mengusirnya dari hidup mereka, dan meninggalkan Nindya dalam kehancuran. Nindya terbangun dengan napas terengah-engah, dan rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, gumamnya, melempar bantal ke dinding dengan marah. Rasa takut kehilangan kekayaannya membuat Nindya semakin waspada. Dia harus memastikan bahwa Shira tidak pernah tahu tentang malam itu, malam ketika dia bersama Kenzo. Jika Shira tahu, semuanya bisa berakhir untuk Nindya. Rasa panik mulai menguasai pikirannya. Shira harus pergi. Dia tidak boleh ada di sini, ujarnya penuh tekad. Di sisi lain, Shira menjalani rutinitas paginya dengan mengantar putranya ke sekolah, lalu langsung menuju kantor. Hari itu, ia disibukkan dengan rapat penting tentang peluncuran produk baru perusahaan. Namun, ketenangannya segera terusik ketika Afida, seorang kolega yang penuh rasa iri, sengaja menabraknya setelah rapat. Aku dengar Presiden Wiharja menaikkan hadiah menjadi 1 miliar. Jangan pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja, Shira, kata Afida dengan nada menghina. Shira terkejut mendengar hal itu, berpikir ada sesuatu yang janggal. Apa yang Kenzo rencanakan? Apakah dia sengaja ingin mengacaukan kompetisi ini? Sambil mencoba menenangkan pikirannya, Shira kembali ke kantornya. Tidak lama kemudian, Vina, asistennya, masuk dengan membawa secangkir kopi. Nona Nugraha, ada tamu yang menunggu di ruang tunggu. Tamu? Siapa? Tanya Shira dengan nada penasaran. Namanya Nindya. Haruskah aku mengantarnya ke sini? Jawab Vina, sedikit ragu. Shira langsung terdiam. Wajahnya mengeras saat mendengar nama itu. Bawa dia masuk, katanya dengan suara dingin. Tak lama, Nindya masuk dengan senyum tipis yang licik. Meski sudah bertahun-tahun, kebencian antara mereka berdua masih terasa kental. Aku dengar kau bekerja di sini, jadi aku pikir aku harus mampir. Kau membuatku muak, kata Shira tanpa basa-basi, menahan amarahnya yang mendidih. Nindya tertawa sinis. Ah, kamu masih menyimpan dendam ya? Kamu bahkan tidak bisa mengingat wajah pria yang kau temui malam itu, kan? Shira terdiam sejenak, wajahnya memucat mendengar ejekan itu. Keluar dari kantorku, bentaknya. Namun, Nindya tetap tenang. Oh, Shira, kamu pikir kamu bisa lari dari masa lalu? Bagaimana jika semua orang tahu tentang rahasiamu? Apa yang akan terjadi dengan karirmu? Merasa sudah melewati batas kesabaran, Shira menekan tombol intercom. Vina, tolong antar tamu ini keluar. Sekarang. Tak lama, Vina masuk ke ruangan dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Tolong antar dia keluar dari gedung ini. Lanjut Shira sambil menunjuk Nindya, yang sedang duduk santai di sofa dengan sikap penuh keangkuhan. Nindya menyilangkan tangan di depan dada, menolak untuk menunjukkan tanda-tanda terganggu. Siapa bilang aku tidak punya urusan di sini?
Aku datang untuk menggunakan jasamu dalam mendesain perhiasan. Ucapnya dengan nada sinis. Namun, ia tidak menyadari bahwa kalung yang melingkar di lehernya menarik perhatian Shira, yang menyipitkan mata saat mengenali desain yang familiar itu. Kalung itu, batin Shira. Apakah itu benar-benar salah satu karyaku atau hanya tiruan murahan? Pikiran ini membuat amarahnya semakin membuncah. Lebih baik kau pergi sebelum aku benar-benar marah. Shira berkata dengan nada dingin, berdiri tegak dengan pandangan tajam. Nindya tak mau kalah. Wajahnya mengeras dan matanya menyala penuh kebencian. Aku akan bicara dengan manajermu soal sikapmu. Pastikan kau siap dipecat. Ancamnya sebelum membuka pintu dengan kasar. Nindya, yang menyaksikan adegan itu dari sudut ruangan, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Ketika Nindya meninggalkan ruangan, Vina dengan cepat mendekati Shira, tampak cemas. Nona Nugraha, dia tidak boleh mengajukan keluhan tentangmu. Apa yang bisa kita lakukan? Shira mendesah pelan, merasa lelah dengan permainan kekuasaan ini. Aku akan hadapi dia. Jawabnya dengan tenang namun tegas. Tak lama kemudian, dia keluar dari kantornya dan mendapati Nindya berteriak di ruang kerja terbuka, menarik perhatian seluruh kantor. Katakan pada bosmu untuk menemuiku. Aku ingin bicara soal desainermu ini. Nindya mengomel dengan lantang, mengeluh bahwa Shira telah memperlakukannya dengan kasar. Semua mata karyawan di ruangan itu tertuju pada Nindya yang membuat keributan, seolah-olah mereka menyaksikan sebuah pertunjukan yang sengaja disuguhkan untuk mereka. Shira, dengan amarah yang terpendam, mendekati Nindya dan bertanya dengan dingin, "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Nindya tersenyum licik, tampak sangat puas dengan perhatiannya. Yang kuinginkan? Aku ingin kau dipecat. Kau tidak pantas bekerja di sini. Serunya dengan nada penuh kebencian. Mata Nindya berkedip tajam, seolah menantang Shira. Pada saat itu, amarah Shira yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan dengan satu gerakan cepat, mengayunkan telapak tangannya ke wajah Nindya dengan keras. Suara itu menggema di seluruh ruangan, dan para karyawan yang menyaksikan adegan itu terdiam, terkejut oleh tindakan Shira. Ah! Nindya berteriak, jatuh terduduk ke lantai, memegangi pipinya yang kini merah akibat ulah Shira. Aku klienmu, Shira. Serunya dengan penuh kepanikan, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Seluruh ruangan terdiam dalam ketegangan. Semua mata tertuju pada Shira, mereka tidak percaya bahwa ia benar-benar melakukan ini kepada seorang klien. Beberapa karyawan tampak terkejut, yang lain terlihat cemas. Bagaimana mungkin seorang desainer berani melakukan hal seperti itu kepada klien? Shira menatap Nindya dengan dingin, tetapi tatapannya segera teralihkan ke kalung yang dikenakan Nindya. Kalung itu tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar di benaknya. Bagaimana mungkin Nindya bisa memiliki kalung ini? Tanpa ragu, Shira mendekat, berjongkok, dan meraih kalung itu, berusaha menariknya dari leher Nindya. Ah! Teriak Nindya lagi, kali ini ia ketakutan. Ia mencoba mempertahankan kalung itu, memegangi tangan Shira dengan putus asa.
Jangan sentuh kalung ini. Ini milikku. Serunya sambil berusaha mempertahankan perhiasan yang sangat berharga baginya. Kalung ini mahal. Harganya beberapa ratus juta, tidak ada yang bisa merusaknya. Pikirnya dengan cemas. Sementara kedua wanita itu terus berebut kalung, tiba-tiba terdengar suara berat seorang pria dari arah lift. Berhenti, Shira. Shira mendongak, begitu pula Nindya, yang mendongak dengan ekspresi tidak percaya. Di sana, berdiri di pintu lift, adalah Kenzo. Wajahnya tampak muram, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Nindya terdiam, kebingungan karena tidak menyangka Kenzo akan muncul di sana. Kenzo mendekat dengan langkah cepat, dan dengan satu gerakan, ia mencengkeram pergelangan tangan Shira, menariknya menjauh dari Nindya. Sudah selesai main-main di sini? Tanyanya dengan nada tajam, matanya memancarkan kemarahan yang jelas. Tanpa berkata apa-apa, Shira melepaskan cengkeramannya dan mundur. Kenzo kemudian beralih pada Nindya, yang masih terduduk di lantai, dan air matanya mulai mengalir deras. "Apa kau baik-baik saja, Hailey?" Tanyanya dengan suara lembut, bertolak belakang dengan sikapnya terhadap Shira. "Kenzo, sakit," keluh Nindya, berpura-pura lemah dan menderita. Air mata terus mengalir dari matanya, seolah-olah dia adalah korban yang tidak bersalah. Dengan gerakan perlahan, dia meraih lengan Kenzo dan bersandar lemah di bahunya, menutupi lehernya dengan tangan seolah-olah baru saja tercekik dengan kejam. Melihat pemandangan itu, Shira terbelalak. Sulit dipercaya bahwa Nindya dan Kenzo memiliki hubungan dekat. Mengapa Elliot begitu peduli padanya? Pikirnya, tak mampu menyembunyikan rasa tidak percaya yang semakin memuncak di hatinya. Di sisi lain, Nindya terus memainkan perannya dengan sempurna. Dalam hati, dia merasa puas, yakin bahwa Shira tidak mengetahui rahasia yang sebenarnya. Shira tidak tahu bahwa dia pernah tidur dengan Kenzo, pikirnya. Dia tidak tahu apa-apa. Rasa percaya diri Nindya semakin menguat, dan ia yakin bahwa Kenzo akan selalu berada di pihaknya. "Angkat aku, Kenzo," bisik Nindya dengan suara pelan namun penuh kepura-puraan. Tanpa ragu, Kenzo menggendongnya dan berjalan menuju lift, meninggalkan Shira yang terdiam dalam kebingungannya. Setelah pintu lift tertutup, Anastasia masih terhanyut dalam pikirannya. Bagaimana bisa Nindya menjalin hubungan dengan Kenzo dalam 5 tahun terakhir? Di tengah kebingungannya, Afida, salah satu rekan kerja Shira, mendekat dengan senyum mengejek. "Apa yang kau tunggu, Shira? Kau harus segera berkemas dan pergi dari sini. Aku tidak percaya kau berani menyakiti kekasih Presiden Wiharja. Kau benar-benar keterlaluan," kata Afida dengan nada penuh ejekan. Shira menghela napas panjang, berusaha mencerna semua yang terjadi. Kenzo pantas mendapatkan yang lebih baik dari Nindya, pikirnya, yakin bahwa pria luar biasa seperti Kenzo telah terjebak dalam permainan wanita licik seperti Nindya. Dengan langkah perlahan, dia kembali ke kantornya, mencoba menjauh dari semua gosip dan rumor yang beredar di luar sana. Di sisi lain, Kenzo sedang duduk di sofa di kantornya, mendengarkan Nindya yang terus menangis dan mengeluhkan atas tindakan Shira. "Shira adalah teman sekelasku dulu. Kami punya sejarah yang buruk,
dan aku tidak pernah menyangka dia akan memperlakukanku seperti ini. Saat aku mencoba bicara dengannya, dia langsung menamparku dan bahkan mencoba menarik kalungku. Keluh Nindya sambil memperlihatkan bekas merah di lehernya. Melihat bekas di leher Nindya, Kenzo merasa marah dan kecewa. Mengapa Shira melakukan ini? Pikirnya. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Jawab Kenzo dengan nada tegas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.